Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk tutor logika ISIP 4211 Ibu Karmila Akib SS MSc. Semoga selalu diberikan nikmat sehat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jaki Tonhara dengan NIM 0531554494 dari program studi ilmu komunikasi UPBJJ Universitas Terbuka Jakarta. Oke, langsung saja. Selanjutnya saya akan menjawab soal tugas nomor 1, yaitu dengan pertanyaan sebagai berikut. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Oke, menurut saya term terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Term singular. Penjelasan singkatnya, term singular adalah term yang menunjuk pada satu objek atau individu tertentu saja, dengan contoh sebagai berikut. Presiden pertama Indonesia hanya menunjuk pada Insinyur Soekarno. Lalu, gunung tertinggi di Indonesia hanya menunjuk pada Puncak Jaya. Selanjutnya, term universal. Dan penjelasan singkatnya mengenai term universal adalah term yang mencangkup seluruh anggota dari suatu kelas atau kategori. Contohnya, manusia mencakup semua manusia, dan mahasiswa mencakup semua mahasiswa. Dan yang ketiga adalah term kolektif. Term kolektif adalah term yang menunjuk pada suatu kumpulan atau kelompok sebagai satu kesatuan, bukan pada anggota-anggota secara individual. Dengan contoh sebagai berikut: keluarga sebagai satu kesatuan, bukan individu di dalamnya. Lalu tim sepak bola merupakan sebagai salah satu tim, bukan pemainnya satu persatu. Dan itu adalah tadi jawaban tugas nomor 1. Selanjutnya pertanyaan dan jawaban tugas nomor 2, yang dengan pertanyaan sebagai berikut. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Dan penjelasan singkatnya adalah logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam cara berpikir atau berargumen yang membuat argumen tersebut tidak logis atau menyesatkan. Contoh bentuk sesat pikir diantaranya: 1. Ad hominem. Penjelasan singkatnya adalah menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumennya. Contohnya dengan ucapan sebagai berikut: sebaiknya kamu tidak usah bicara soal diet, kamu saja gemuk. Nah, dari ucapan tersebut, padahal yang dibahas itu adalah tentang cara diet, bukan malah membahas fisik orangnya. Lalu yang kedua, bandwagon atau argumentum ad populum. Dan penjelasan singkatnya adalah menganggap sesuatu benar hanya karena banyak orang mempercayainya. Contohnya dengan ucapan berikut: saya tidak perlu pakai helm karena banyak orang juga yang tidak pakai helm. Padahal kenyataannya aturan memakai helm saat berkendara harus tetap diikuti. Lalu yang ketiga adalah strawman. Penjelasan singkatnya adalah menyalahartikan argumen lawan agar mudah diserang. Contoh dengan ucapan seperti ini: saya bilang pembangunan infrastruktur berlebihan bisa merusak lingkungan. Dan lawan bicaranya bilang, jadi kamu tidak suka pemerintah sekarang. Padahal kenyataannya itu bukan inti pembicaraan tersebut. Selanjutnya berikut cara agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, kita harus berpikir kritis dan fokus pada argumen, bukan pribadi. Yang kedua, periksa fakta lebih mendalam dengan berbagai referensi.
dan bukti sebelum menyimpulkan sesuatu. Yang ketiga, hindari menyimpulkan opini secara berlebihan dan jangan mudah terpengaruh oleh opini mayoritas sebelum mengecek langsung kenyataannya. Lalu yang keempat, diskusikan topik pembahasan dengan jujur dan terbuka tanpa mengubah maksud lawan bicara. Nah, baru saja adalah jawaban menurut pengetahuan saya, yang dimana dengan cara tersebut kita dapat membuat argumen yang lebih logis dan menghindari kesalahan berpikir. Demikian jawaban yang saya berikan. Terima kasih Ibu Tutor atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.